Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 131 bagian kedua. Disimak terus sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada hukum tajwid namanya ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung aqrab, ikhfa aqrab. Sebab nun sukunnya menghadapi huruf ta, maka cara bacanya bunyi nunnya disamarkan ke huruf ta dengan disertai dengungan. Artinya saat mengucapkan huruf nun kita sudah siap-siap ke makhraj huruf ta. Ujung lidah kita siap-siap ditempelkan ke pangkal gigi seri atas, makhraj dari huruf ta. Tapi baru mau saja, sehingga menghasilkan dengungan yang sedikit, suara masuk hidung sedikit dan kesamarannya masih banyak. Jadi suara yang dialirkan dari mulut masih banyak. Wa intak, huruf kaf selain syiddah dari segi suara kuat ya, tertahan ketika kita tekan terhadap makhrajnya, tak, juga punya sifat hanas dari segi angin, yaitu keluar angin. Nah, untuk kafnya yang sukun keluar anginnya ini terakhir ya, setelah keluarnya suara. Takfuru, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris di atas, yaitu baris dhammah. Cara bacanya ditebalkan, pangkal lidah dinaikkan, ru. Wa in takfuru, ru matobi'i zahiri. Karena ada waw sukun didahului baris dhammah. Cara bacanya panjang, ro-nya 2 harokat. Ru. Wa in takfuru fa inna. Kemudian ada hukum gunnah musyaddadah karena nunnya bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyiannya tahan sampai ada suara masuk hidung. Fa inna lillah. Lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tartik, sebab huruf sebelumnya yaitu lam juga barisnya di bawah. Jadi bunyinya tipis, dibunyikannya lah, lillahi. La matobi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang di atas huruf lam. Cara bacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Fa inna lillahi ma matobi'i zahiri karena ada alif didahului baris fathah. Maka cara bacanya dipanjangkan mimnya 2 harokat. Mafis, fi jika berhenti di fi hukumnya adalah matobi'i zahiri. Sebab ada huruf ini ya, huruf ya sukun yang sebelumnya kasrah. Maka ini fi panjang 2 harokat. Tapi dibaca panjangnya hanya jika berhenti. Kalau terus atau wasol, madnya gugur, fi-nya jadi pendek, fis. Kenapa sebabnya? Karena ada 2 sukun yang bertemu. Hukum pertama adalah ya sukun, sukun kedua adalah sin sukun. Sukun ketemu sukun bertemu tidak bisa dibaca, sehingga sukun pertama dilepaskan secara bunyi, atau yang disebut prosesnya takhallus bil hadfi. Mafis, alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu sin, maka alif lam tidak dibaca atau dinamakan dengan idgham syamsi. Ma fis sama, ma matobi'i muqaddar karena mimnya barisnya fathah panjang, maka mim panjang 2 harokat. As-samawa, wa juga matobi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf waw. Cara bacanya dipanjangkan wawnya ini 2 harokat.
ma fis samawati wa ma ada mad tabi'i zahiri karena ada alif didahului baris fathah, maka huruf mim panjang 2 harokat. Wa ma fi jika berhenti di fi hukumnya adalah mad tabi'i karena huruf ini adalah huruf mad ya sukun. Ya sukun didahului kasrah, maka panjang fi-nya 2 harokat. Nah, namun dibaca panjangnya hanya saat berhenti fi. Kalau wasal atau terus, maka madnya ini gugur. Kenapa? Karena ada huruf sukun yang ketemu sukun. Sukun pertama ya sukun, sukun kedua lam sukun. Sukun ketemu sukun gak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan secara bunyinya. Atau prosesnya dinamakan dengan takhallus bil hadfi. Wa ma fil. Kemudian hukum alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah. Karena alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu hamzah. Hamzahnya alif dengan harokat fathah ya. Maka lam sukun kita bunyikan dengan jelas atau biasa disebut dengan izhar qamari. Fil huruf ra sukun dibaca secara tafkhim ya. Karena ra sukunnya didahului baris fathah, maka dibacanya tebal. Fil dan dodnya harus tetap terbaca tapi tidak boleh memantul karena dod tidak punya sifat qalqalah ya. Wa ma fil ard. Kemudian tanda wakafnya dinamakan dengan al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Wa ka mad tabi'i zahiri karena ada alif didahului fathah, maka huruf kaf panjang 2 harokat. Wa kana Allah, lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya fathah, maka dibacanya Allah tebal, pangkal lidah dinaikkan. Wa kana Allah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka cara bacanya alif lam ini tidak kita baca atau disebut dengan idgham syamsi. Wa kana Allah mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Wa kana Allahu ghani. Ya tasydid dibunyikan dengan menggunakan nabar ya. Artinya ada intonasi yang kita naikkan ya. Jadi jangan ditahan karena ini bukan idgham bi gunnah, kecuali kalau huruf sebelumnya tanwin atau nun sukun sebelum ya-nya ya. Ghani, ghaniyan, yan. Ada hukum izhar halqi sebab ada tanwin fathah menghadapi huruf halqi yaitu ha, maka tanwin dibaca jelas. Ghaniyan hami, mi mad tabi'i zahiri karena ya sukun didahului kasrah, maka huruf mim panjang 2 harokat. Hamida, da mad iwad sebab ada baris tanwin fathah yang kita berhentikan. Cara bacanya baris tanwin fathah ini jadi fathah dan panjangkan 2 harokat. Hamida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan nama hukum yang saya tunjuk ini, nama hukumnya apa, kemudian sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.